Halo Bapak Ibu guru semuanya, apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu guru tetap sehat-sehat semuanya. Khusus buat Bapak Ibu guru yang mengajarkan materi pelajaran PPKN di tingkat SMP maupun SMA. Di sini saya buatkan soal dan pembahasan tes P3K untuk tahun ini. Ini merupakan kompetensi teknis ya Bapak Ibu ya. Semoga video ini bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya. Kita langsung aja ya Bapak Ibu. Pemerintah menugasi pasukan TNI untuk berjaga di gerbang perbatasan negara dan melakukan patroli di wilayah perbatasan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya A. Melaksanakan tugas harian, B. Mengayomi masyarakat, C. Menciptakan ketertiban nasional, D. Menjaga keutuhan negara Indonesia, E. Memberikan contoh kepada masyarakat untuk menunjukkan rasa cinta tanah air. Ini jawabannya Bapak ya. Menjaga keutuhan negara Indonesia. Kita lihat pembahasannya. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan kekuatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ya, di sini sudah ditetapkan undang-undangnya ya Bapak Ibu ya. Menjaga keutuhan negara Indonesia itu ada dalam Undang-Undang Nomor 34 ya, tahun 2004. Kita langsung yang berikutnya Bapak Ibu. Semangat persatuan dan kesatuan harus terus ditumbuh kembangkan dalam setiap jiwa bangsa Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan berkenaan dengan pernyataan tersebut adalah A. Berangkat sekolah setiap hari, B. Rajin melakukan ibadah sesuai ajaran agama, C. Menjaga hubungan baik dengan setiap orang, D. Membiasakan diri menjadi pribadi yang rajin belajar, E. Meminta orang lain tunduk dan patuh terhadap hukum negara. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya adalah C. Menjaga hubungan baik dengan setiap orang. Kita lihat pembahasannya. Tak dapat dipungkir lagi, semangat jiwa nasionalisme pada sebagian generasi muda mulai sedikit terkikis. Kondisi masyarakat yang dinamis menjadi tantangan tersendiri bagi pihak terkait untuk membentengi generasi muda penerus bangsa dari berbagai pengaruh negatif globalisasi. Hal ini nampak di mana persatuan kesatuan bangsa tidak sekukuh dulu di zaman pasca proklamasi. Maka untuk itu perlu menjaga hubungan baik dengan setiap anggota ke masyarakat ataupun setiap orang ya, untuk tetap memperkokoh persatuan dan kesatuan di negara Republik Indonesia ini. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu ya. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, dapat menunjukkan semangat Calvinisme. Nomor 2, dapat menghormati toleransi dan kemajemukan. Nomor 3, mampu menunjukkan sikap hedonisme. Yang keempat, dapat menumbuhkan kepekaan sosial. Yang kelima, mampu menciptakan kesenjangan sosial. Yang keenam, mampu menyelesaikan masalah secara bertanggung jawab. Pernyataan yang menunjukkan arti pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara terdapat pada nomor A. Nomor 1, 2, 6, B. Nomor 1, 3, dan 5, C. Nomor 2, 4, dan 6, D. Nomor 3, 5, dan 6, E. Nomor 4, 5, dan 6. Kira-kira jawabannya Bapak Ibu? Jawabannya adalah C. Nomor 2,
dapat menghormati toleransi dan kemajemukan. Nomor 4, dapat menumbuhkan kepekaan sosial. Nomor 6, mampu menyelesaikan masalah secara bertanggung jawab. Bela negara merupakan hak dan kewajiban warga negara. Bentuk bela negara pun bermacam-macam. Seorang dokter melakukan bela negara dengan merawat orang sakit. Seorang guru melakukan bela negara dengan mengajar. Peserta didik melakukan bela negara dengan belajar. Dari ketiga contoh bela negara dapat diketahui bahwa bela negara A dapat dilakukan oleh orang dengan kemampuan khusus. B dapat dilakukan sesuai latar belakang profesi. C khusus bagi dokter, guru, dan peserta didik. D dilakukan oleh orang-orang yang terpelajar. E merupakan perbuatan yang pantas dipuji. Jawabannya adalah B dapat dilakukan sesuai latar belakang profesi. Kita lihat pembahasannya. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa, serta dalam upayanya mencari penghidupan. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu ya. Hubungan kausal yang benar sesuai fakta berkenaan dengan bela negara adalah A. Warga negara yang bisa mengikuti perang akan mendapat imbalan dari negara. B. Negara yang mempunyai senjata canggih dipastikan akan menang ketika berperang. C. Setiap masyarakat yang melakukan bela negara selalu mendapat penghargaan dari negara. D. Negara yang memenangi peperangan mendapat penghargaan dari PBB. E. Perjuangan para pahlawan mengantarkan Indonesia meraih kemerdekaan. Tadi jawabannya. Jawabannya adalah E. Perjuangan para pahlawan mengantarkan Indonesia meraih kemerdekaan. Kita lihat pembahasannya. Hubungan kausal antara negara dan warga negara disimbolkan dengan adanya hak dan kewajiban. Negara mempunyai kewajiban untuk memberi keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warganya, serta mempunyai hak untuk dipatuhi maupun dihormati. Sebaliknya, warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Itu dia pembahasannya. Upaya agar nilai-nilai moral bangsa tetap terjaga sehingga tidak terjadi hal buruk dapat dilakukan dengan cara A. Menutup pergaulan dengan dunia internasional. B. Mempelajari dan menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. C. Mengubah gaya hidup sesuai nilai-nilai baik dari bangsa lain. D. Membandingkan kelebihan dan kekurangan nilai-nilai di negara-negara barat. E. Menciptakan nilai-nilai baru yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita lihat pembahasannya. Ini jawabannya ya. B. Mempelajari dan menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Ini dia pembahasannya Bapak Ibu. Nilai moral yang terdapat di dalamnya terdiri dari moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral kebangsaan, moral demokrasi, serta moral keadilan. Dari nilai-nilai dasar tersebut lahir nilai-nilai praktis, yakni adil, toleran, solid, saling menghormati, tolong-menolong, tanggung jawab, dan musyawarah.   musyawarah.  musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawarah. musyawar
Kondisi negara yang berhasil menciptakan keutuhan nasional ditunjukkan dengan A. Terciptanya hubungan baik antar negara di dunia. B. Meningkatnya produksi dalam negeri. C. Munculnya gerakan separatis di setiap daerah. D. Terlindunginya kebudayaan daerah. E. Aktifnya negara dalam organisasi internasional. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya adalah D. Terlindunginya kebudayaan daerah. Kita lihat pembahasannya. Keutuhan nasional merupakan suatu keadaan di mana bukan hanya kelengkapan geografis saja, tetapi terkait dengan masyarakat dan kebudayaannya yang saling melengkapi dari tempat satu ke tempat yang lain dalam sebuah daerah, dengan dibentengi rasa cinta tanah air, sehingga terbentuklah keutuhan nasional. Kita lanjut Bapak Ibu. Banyak faktor yang menghambat integrasi nasional. Salah satunya etnosentrisme. Etnosentrisme dapat menghambat integrasi nasional karena A. Mengagung-agungkan kebudayaan sendiri sehingga merendahkan kebudayaan masyarakat lain. B. Membanggakan kebudayaan dari luar negeri yang tidak sesuai kebudayaan nasional. C. Menentang paham lain yang tidak sesuai dengan paham sendiri. D. Masyarakat hanya diwajibkan memilih salah satu kebudayaan yang mereka yakini kebenarannya. E. Masyarakat dibentuk untuk mencintai semua kebudayaan bangsa lain. Jawabannya adalah A. Mengagung-agungkan kebudayaan sendiri sehingga merendahkan kebudayaan masyarakat lain. Kita lihat pembahasannya. Alasan mengapa etnosentrisme menjadi penghambat integrasi nasional adalah karena sikap itu menganggap suku bangsa yang lain lebih rendah, sehingga hal itu berpotensi menimbulkan konflik sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu dia. Sikap dan perilaku yang ditunjukkan masyarakat Indonesia dalam mendukung integrasi nasional, yaitu A. Memenangkan perlombaan tingkat dunia. B. Menggunakan produk-produk dalam negeri. C. Menampilkan tarian daerah dalam ajang internasional. D. Mengajak bangsa-bangsa lain bergabung dengan Indonesia. E. Mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada warga negara asing. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Menggunakan produk-produk dalam negeri. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Sikap dan perilaku yang ditunjukkan masyarakat Indonesia. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Yang keempat, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong, solidaritas, serta toleransi keagamaan yang sangat kuat. Yang kelima, adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh penderitaan sesama penjajah. Itu dia sikap dan perilaku yang ditunjukkan masyarakat Indonesia ya. Dalam kita lihat Bapak Ibu yang berikutnya. Keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai integrasi nasional dapat ditujukan dengan ciri-ciri, yaitu A. Nilai-nilai dalam kelompok bersifat universal. B. Setiap warga negara mempunyai pekerjaan yang sama. C. Adanya perbedaan dalam perlakuan kepada setiap warga negara. D. Pemerintah membebaskan ideologi yang dianut tiap-tiap warga negara. E.
munculnya nilai-nilai sosial dalam masyarakat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya adalah E. Munculnya nilai-nilai sosial dalam masyarakat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat bahasanya Bapak Ibu. Integrasi nasional adalah usaha serta proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada suatu negara hingga tercipta keserasian serta keselarasan secara nasional. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Itu dia pembahasannya. Demikian materi kita untuk hari ini, khusus untuk Bapak Ibu guru ya mata pelajaran PPKN ya. Semoga bermanfaat soal-soal ataupun tryout yang saya sampaikan ini buat Bapak Ibu guru. Harapan saya Bapak Ibu guru semuanya yang mengajarkan materi PPKN yang mencoba P3K tahun ini, semoga kabar gembira yang Bapak Ibu dapatkan ya. Semoga lulus ya Bapak Ibu. Dari saya, salam sehat buat kita semuanya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Sekian dan terima kasih.